Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kokmania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan. Seluruh Nusantara ku pecinta perkutu lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mengais rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wah, ini Kliwon ini mau terbangan, tak jak ngonten ini loh, Kliwon ini. Wah, Won tuh perkenalan dulu ya sama dulur-dulur kita ya di seluruh Nusantara, jangan berterbangan. Wah, kamu itu tidak ngonten ya, berterbangan malah ya. Kliwon ini namanya loh ya. Yang biasa saya bawa itu Tirto ya, itu di dada ada belahnya, dan berkaturagan Banyumili yang biasanya saya ajak ngonten. Nah tapi ini alhamdulillah si Kliwon juga saya ajak jalan-jalan sekaligus saya ajak ngonten, dan untuk perkenalan ke dulur-dulur dan persahabat, ini Kliwon ini namanya lur ya. Ini corak dan bulunya ini seperti ya katuranggan rupa cahyo. Lokal alam ini lur ya, jantan tulen ini. Nah, ya. Kesempatan kali ini lur ya, ini saya akan berbagi ya sedikit pengalaman ke dulur-dulur dan persahabat ya dari keunikan dari burung perkutut lokal ya. Jadi yang jarang kita ketahui, apalagi apa itu kita sepelekan. Nah ya, jadi setiap hari saya amati satu persatu tentang burung perkutut khususnya lokal ya. Di rumah itu ternyata ada keunikan dan keistimewaannya sendiri ya. Itu keunikannya dari mana? Jadi begini loh ya, ini pengalaman ya saya. Jadi sewaktu saya kan ada apa itu pekerjaan itu ya, jadi pekerjaan di waktu itu apa itu seperti pekerjaan sampai malam pun saya lembur. Jadi belum selesai lah, intinya belum selesai pekerjaan. Jadi pikiran itu nggak seperti biasa, jadi menumpuk undung di situ ya. Menumpuk undung itu dalam arti gini, jadi pekerjaan satu belum selesai, ini ada tambahan satu lagian itu. Jadi kayak seperti murung itu waktu itu saya ya. Lah terus itu mempengaruhi di burung perkutut lokal saya. Pengaruhnya gimana? Loh, burung perkutut lokal biasanya setiap saya datang itu manggung. Terus setiap saya di rumah itu selalu manggung juga, mengeluarkan suara. Lah itu perkutut itu juga khususnya lokal, apalagi yang katuranggan, ada katurangganya itu ya juga murung juga. Loh, kok diam saja, seperti murung kayak bulu mengembang itu loh. Ternyata setelah saya selidiki satu persatu, oh ya ternyata perkutut itu punya gimana ya, kayak apa itu batin yang sekaligus lebih jeli ya. Kok doronya apa ada masalah kan seperti itu lah, itu loh. Kok perkututnya seperti itu ya, kenapa kan itu saya amati satu persatu. Ternyata yaitu tadi, perkutut itu kalau sudah menyatu sama doronya ya, ataupun sama pemiliknya, apalagi yang ada katurangganya ataupun ciri matinya ya, atau dikatakan perkutut pakem, itu kalau sudah menyatu lah ternyata sindoronya kalau ada, intinya ada masalah yang sekiranya di pekerjaan atau apapun, ternyata burung perkutut itu malah justru diam. Biasanya manggung bacardor ataupun ngayar, dan apalagi biasanya lebih lincah. Ternyata hati perkutut juga merasakan. Nah seperti itu loh. Wah, ini yang sangat luar biasa. Makanya saya mengatakan ternyata perkutut lokal itu ada keunikan dan keistimewaan. Itu yang saya rasakan loh lur ya, yang saya rasakan. Tapi kalau dulur-dulur itu merasakan hal seperti itu seperti saya ya, berarti intinya yang tidak saya saja yang merasakan ya. Kalau tahu dulur-dulur merasakan hal seperti itu ya, itu sedikit cerita pengalaman ya yang saya alami. Nah, ternyata ya itu tadi ya, itu perkutut lokal. Nah itu terus keunikan dan keistimewaan yang kedua loh ya, burung perkutut lokal itu kalau toh itu ada orang asing. Ada orang asing itu entah kadang berniat ya, sekiranya entah niatnya negatif atau enggak, tapi orang asing itu kalau datang ya, kalau ke rumah saya
itu burung perkutut itu yang berkaturanggan itu seperti nyeblakkan sayap itu loh. Itu seperti burung perkutut itu kayak yang ngelabak ya, sebetulnya jinak seperti ngelabak. Tetapi pas waktu saya keluar rumah buka pintu, itu ya perkutut diem gitu loh. Pokoknya sebelum saya keluar rumah itu perkutut itu ngelabak. Itu kalau ada tamu orang asing yang sekiranya belum pernah ke rumah saya kan gitu ya, menunggu saya dulu keluar rumah, baru perkutut itu diam tenang gitu. Jadi istimewa loh. Tetapi kadang kan saya ya bukannya kan untuk suudon tidak sama orang yang sekiranya mertamu ke rumah saya. Ya suudon tidak kan, wah suudonnya kan begini, pemikiran saya kan, itu apakah berniat negatif pada saya ataupun di rumah saya kan gitu. Ya tadinya saya nggak mau suudon seperti itu kan gitu. Karena apa? Perkutut lokal di rumah saya walaupun ada orang asing, tapi pilih-pilih lor, pilih-pilih dalam arti gini. Ada orang asing yang belum pernah ke rumah saya, itu ada yang diem, tenang, itu ada. Tapi kadang ada yang orang asing yang belum pernah di rumah saya, ke rumah saya ataupun teman saya ya, main di rumah saya itu kadang ada yang labak kan gitu. Nah, perkutut itu lebih jeli lor ya. Itu intinya orang ini gimana itu lebih jeli perkutut itu. Nah, luar biasanya seperti itu loh. Dan sekaligus kalau toh perkutut, lah ini ada lagi yang ketiga, itu keistimewaan dan keunikan burung perkutut lokal itu, kalau toh ada tamu ataupun teman saya yang main di rumah saya. Kadang kan kalau masuk rumah itu kan orang itu kan pakai topi itulah, topi. Kadang kan masuk rumah kan bawa topi, itu topinya nggak dilepas. Itu perkutut itu seperti nggak senengnya gini, perkutut itu ngelabak ya, ngelabak. Tetapi sewaktu topi itu dilepas, itu tenang, diam, didekati aja diam sama teman saya. Terus tak beritahu teman saya, topi itu dilepas ya kalau masuk rumah. Karena menurut perkutut sendiri itu, menurut dalam hati saya itu, dalam saya amati, ternyata perkutut itu kalau kita pelihara, kalau kita rawat ya, ada tamu, itu sekiranya itu tamu yang datang ke rumah ya, itu harus sopan, intinya gitu ya. Kalau toh teman ataupun ya siapapun itu kalau datang mertamu pakai topi, tapi kok topi masih dipakai masuk rumah, itu jelas tentu saja kan nggak sopan loh. Nah, itu perkutut lebih jeli loh, itu nggak senang kan gitu. Jadi memberikan kode ataupun tanda si pemilik ataupun doronya untuk menegur si tamu tersebut. Karena apa? Masuk rumah harus sopan kan, seperti itu. Nah, itu unik dan keistimewanya seperti itu. Tetapi kalau ada tamu ataupun teman datang ke rumah ya, datang ke rumah ya, kita itu pakai pecis ya, ataupun pakai belangkon seperti ini, itu malah tidak masalah burung perkututnya. Ya nggak suka ya itu tadi, ya nggak suka kalau toh ada mertamu, jelas topi itu kalau dipakai di luar rumah toh kan untuk menghalang-halangi sinar matahari toh kan gitu. Tetapi sewaktu datang di rumah kalau tidak dilepas masih kepakai, itu yang perkutut yang tidak suka ya seperti itu. Nah, itu keistimewaannya dan keunikannya itu loh yang sering kita abaikan seperti itu. Cobalah dulu dan persahabat punya perkutut lokal di rumah, amati, rasakanlah hal seperti itu ya saya ceritakan. Itu seperti ini tidak kan itu. Yang rasakan seperti itu loh. Makanya perkutut lokal betul yang dikatakan oleh nenek moyang zaman dahulu ataupun orang tua zaman dahulu, itu mengatakan kalau emang perkutut itu mengandung mistik sampai sekarang pun. Makanya perkutut ada yang perkutut lokal ini khususnya, ada yang dikatakan berkaturanggan si A, berkaturanggan si B, dan perkutut lokal mengeluarkan suaranya yang sekiranya walaupun kita punya perkutut lokal 10 ekor, 20 ekor, tetapi suaranya itu nggak sama. Suaranya nggak sama. Nah, kalau nggak percaya amati dulu punya perkutut lokal dikatakan berapalah.
coba amati suaranya sama ndak, kira-kira manggungnya itu, nadanya itu loh sama ndak, kan itu. Kalau punya saya itu ya manggung, cuman kan irama dan nadanya itu berbeda, itu usaha lokal. Padahal tau lho, ya kalau kita amati lurik, bulu itu sama semua, tapi kenapa kok suaranya kok ada yang ngikli, ada yang kok sedang, ada yang besar, ada yang kristal, kan seperti itu. Ada yang lantang, seperti itu ya, berbeda itu. Lah katuranggan itu sebetulnya kan kalau kita istilahnya kan katuranggan. Katur itu kan pitutur, anggan itu dari ciri fisik badan. Jadi yang dimaksud katuranggan itu ya begitu. Jadi ada katuranggan, bulu ini kok ada warna putihnya, kok berbeda pada burung perkutut lainnya. Itu yang namanya katuranggan. Nah ini lagi, sebetulnya katuranggan pakem ya. Kalau katuranggan pakem kan ini yang disebutkan oleh nenek moyang zaman dahulu. Ini suara saja itu masuk katuranggan pakem. Ada loh, ada perkutut berkaturanggan tapi lewat suara manggungnya, itu ada. Nah, jadi sewaktu ya kemarin-kemarin kan yang saya bagikan ke dulur-dulur dan persahabat kan katuranggan di ciri fisik dari bentuk badan. Tetapi lur, ini ada katuranggan tapi lewat suara. Itu ada. Ya. Seperti apa kalau katuranggan pakem lewat suara? Ya, seperti gedung mengo, ya. Seperti itu. Itu suatu contoh seperti itu. Nah. Ya. Ini tadi mau manggung lur. Dengar gak? Tadi manggung gak? Mendengar suara. Habis di apa itu? Masalah kita curhat ya, saya jelaskan masalah keunikan burung perkutut ini. Tadi manggung dah mengeluarkan suara unik ini, kliwon nih, perkutut kliwon ya. Ini sangat luar biasa, ini saya ajak jalan-jalan. Nah seperti itu. Jadi lor ya, emang pembahasan, saya kembali ke pembahasan tentang burung perkutut khususnya lokal. Emang ya itu tadi, jadi tidak ada habisnya ya. Jadi saya tetap membagikan setiap hari tentang burung perkutut khususnya lokal ya. Jadi tentang perawatan ya, katuranggan. Karena apa? Saya itu kalau mau menjelaskan itu, saya mempersiapkan katuranggan yang sekiranya saya punya dulu ya. Makanya kalau di rumah itu memang ya alhamdulillah katuranggan banyak sekali ya. Katuranggan pakem ataupun katuranggan yang biasa itu ada. Ciri mati ya, di rumah ada semua. Jadi satu persatu saya jelaskan, tapi burungnya juga ada gitu loh. Jadi yang saya jelaskan itu burungnya ada gitu. Jadi di samping teori ya saya praktekkan juga. Nah seperti itu. Dan apalagi dulur-dulur dan persahabat nanti kalau memilih burung perkutut yang katuranggan itu, yang pilihlah yang baik. Maka dari itu yang baik itu seperti ini, yang negatif seperti ini kan gitu. Karena tuahnya itu loh, tuahnya bukan burungnya. Kalau burungnya baik semua, tapi kalau tuah yang masuk di dalam tubuh burung perkutut, kadang kan tuah itu ada yang negatif, ada pun yang positif. Seperti itu loh ya. Jadi dulur-dulur dan persahabat harus berhati-hati untuk memilih burung perkutut khususnya lokal. Tapi kalau perkutut ternak nggak usah dipilih, yang penting serk yang mana pilih, bawa pulang itu tidak masalah. Tapi kalau perkutut lokal harus hati-hati ya. Karena apa? Karena perkutut lokal itu yang sering disemayami tentang tuah ataupun zoni ya. Khawatirnya nanti dulur-dulur dan persahabat kalau yang belum tahu ya, khususnya pemula, nanti malah salah pilih. Salah pilihnya begini, salah pilihnya nanti malah mendapatkan zoni ya negatif. Nanti dampaknya siapa ya? Dampaknya si pemilik dan ya di orang yang di sekitarnya. Nah, seperti itu loh ya. Jadi tentu saja saya tidak bosan-bosannya untuk membagikan pengalaman ataupun tips ataupun ilmu kepada dulur-dulur dan persahabat. Karena apa? Saya sendiri emang ingin mencari seduluran. Apalagi saya suka dengan yang namanya suara dengan anggungan burung perkutut ya. Apalagi keunikannya dan keistimewaannya yang luar biasa di dalam burung perkutut khususnya lokal. Seperti itu dulur ya. Oke dulur ya, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ya ilmu dan tips ataupun pengalaman kami itu bisa bermanfaat untuk dulur-dulur dan persahabat ya. Sebelum saya akhiri ya, sebelum saya tutup ya, saya mohon maaf ke dulur-dulur dan persahabat kalau sekiranya
ada tutur kata saya yang kurang berkenan untuk dulur-dulur dan sahabat. Karena apa, Lur? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten marang klopo, cekap semanten atur kula. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.